Al-Quran itu bukan untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Teman-teman semuanya, selamat malam. Kebetulan hari ini, bulan ini sedang bulan suci Ramadan. Kita harus membanyakkan amal ibadah kita, terutama dalam membaca Al-Quran. Namun ada teman saya yang bilang, saya tak mau membaca Al-Quran. Loh, kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kok kamu berani bilang gitu sih? Gitu. Dari mana kamu dalilnya itu? Karena dia ambil dari ayat kedua surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata orang ini itu kurang tepat dalam memaknai ayat itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dia itu ragu, mempunyai keraguan, karena dalam terjemahan DEPAG gitu, Departemen Agama, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dilihat dari bahasanya, Al-Quran itu raib di sini itu kan keraguan itu ada dua. Yang pertama ada syakun, yang artinya itu mang-mang, ragu-ragu. Contohnya di saat kita sedang sholat, kita itu ragu, ini sedang rokaat kedua atau ketiga gitu. Kalau dalam sholat asar ya suka ada ragu-ragu gitu. Dan yang kedua ada roib, ragu-ragu itu yang akan datang. Jadi yang pertama ada syakun, ragu-ragu saat kita melakukan sesuatu. Dan yang kedua itu ada roib, ragu-ragu saat akan yang datang. Contohnya, saya itu harus mudik atau tidak ya? Di wabah pandemi corona itu saya baiknya mudik atau tidak, kan ragu-ragu. Dan sifat keraguan-raguan ini itu akan yang datang, bukan yang sedang terjadi gitu. Dan dalam Al-Quran menggunakan kata roib ini, kalau dilihat itu agar supaya di saat kita baru membaca Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, baru membaca Al-Quran, kita itu harus diyakinkan langsung oleh Al-Quran bahwa tidak ada keraguan. Jadi kita itu harus membaca Al-Quran itu dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Anas. Jadi harus khatam. Jadi maksudnya la raiba fihi di sini itu agar kita terus membaca Al-Quran sampai khatam. Terus bagaimana dengan hudalil muttaqin? Nah, hudalil muttaqin di sini itu bukan bagi orang-orang yang bertakwa, tapi untuk orang-orang yang ingin bertakwa. Kalau terjemahannya untuk orang-orang yang bertakwa, berarti untuk apa anak-anak SD diajarkan membaca Al-Quran? Sampai besarnya itu mereka harus fasih dalam membaca Al-Quran. Sedangkan dalam terjemahannya untuk orang-orang yang bertakwa, berarti terjemahan yang paling tepat atau yang tepat untuk ditafsirkan hudalil muttaqin di sini itu petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Kan orang yang bertakwa itu harus menggunakan ilmu, sedangkan sebagian ilmunya besar sumber hukum Islam itu kan berada dalam Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran walaupun kamu belum bertakwa. Jangan merasa diri itu belum bertakwa. Saya itu belum bertakwa, gak pantas baca Quran. Bukan seperti itu, bukan. Baca saja, karena hudalil muttaqin di sini itu untuk orang yang ingin bertakwa. Kalau kamu ingin bertakwa, berusaha bertakwa, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari yang telah dilarang oleh Allah. Baca Al-Quran. Kebetulan bulan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana di saat kita membaca satu huruf ayat Al-Quran itu pahalanya sudah berkali lipat. Satu kali baca berapa? 30 pahala satu ayat, apalagi beberapa ayat satu khataman gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk memeriahkan bulan Ramadan, untuk menyambut hari Idul Fitri kita dengan amal yang banyak, mari kita baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba.
Orang yang bertakwa itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di saat kita membaca Al-Quran, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Sedikitnya sudah menjadi orang yang bertakwa, karena Al-Quran itu diperintahkan dibacanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.